Sebelum kita mulai ibadah malam hari ini, kita siapkan di dalam doa. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami yang menjadi sumber hikmat, pertolongan, penghiburan, pengetahuan. Kiranya berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Karena ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, kemohon Roh Kudus sendiri yang memimpin dan melayakkan kami, sehingga perjalanan ibadah ini berjalan dengan sempurna. Saudara kami, Bapak Wijayono, yang Bapak berkati, yang Bapak pilih, yang Bapak tentukan pada malam hari ini untuk menyampaikan hikmat firman, kiranya Bapak menguasai dirinya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya yang mendengarkannya. Demikian juga Pak Edi sebagai imam dan ibadah ini juga Bapak berikan hikmat, pengertian, pertolongan untuk memimpin jalannya ibadah supaya lancar. Saudara kami Mas Uki, Mas Agus, Mbak Wita, Mbak Lili dan Hasani yang mendampingi kami dalam melakukan ibadah ini, kiranya Bapak juga menyiapkan rohnya, hati dan pikirannya, Bapak kuasai dengan Roh Kudus, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Bapak. Anak-anak kami, baik Yesa, Otnil, Ageng, maupun Aveng, Dimas, dan yang lainnya yang menyiapkan membantu dalam penyiapan multimedia, Bapak juga menguasai dan berkati dengan Roh Kudus. Lebih listrik dan wifi yang kami gunakan juga Bapak berkati dengan kasih Bapak, hindarkan dari segala macam gangguan, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Bapak. Terima kasih ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, tangan Tuhan Yesus yang berkarya memimpin kami semuanya. Demikian juga kami serahkan para kasih Bapak, juga para hamba Bapak, Bapak juga memberkati mereka semuanya, terlebih saudara kami yang di rumah, juga Bapak beri hikmat untuk menerima firman malam hari ini, untuk menerima ibadah malam hari ini dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang terjadi, karena semuanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Nanti yang doa pengakuan dosa Pak Uki, doa pembukaan Pak Agus, lalu yang doa syafaat penutup Bu Wita. Firman Allah dari Kolose 1 ayat 13, nanti mohon Pak Edi yang membacakan. Kolose 1:13. Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Shalom Bishem Yeshua HaMashiach. Kita bersyukur kepada Allah yang agung, Bapa kita di surga, yang telah memberi kekuatan, kesehatan kepada kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita agungkan namanya. Tinggalkan segala beban dan pikiran kita yang jauh daripada kehendak Tuhan. Kita utamakan Allah dalam kehidupan kita pada saat ibadah ini. Bersama saudara kita di rumah, kita agungkan namanya yang terutama di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini
kita tidak akan bisa mendekat dengan Tuhan Yesus kalau keberadaan kita penuh cacat dan celah, bahkan dosa. Oleh karena itu, agar ibadah kita diperkenan, mari kita bawa dosa kita sesali, sehingga Tuhan Yesus membuka kehidupan kita untuk datang kepadanya. Di muka Tuhan Yesus, kita serahkan dosa kita. Kalau kita sungguh menyadari betapa banyak dosa kita dan kita bawa kepadanya, mari kita mohon ditahirkan agar kita dilayakkan mendekati hadiratnya yang kudus. Dengan Mazmur 51 ayat 12-14 kita mohon ditahirkan. Jadikanlah hatiku tahir dan batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan urapilah aku dengan roh yang teguh. Kita mengaku dosa dan mohon pengampunan. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Bapa Khalik langit dan bumi yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami yang menuntun kami dari padang kehidupan yang gersang ini menuju kepada telaga air tenang yang membaringkan kami di padang rumput yang menghijau. Engkau yang bertahta di atas segala puji-pujian, dan Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan ke dalam hati kami masing-masing, yang penuh dengan kasih, kuasa Allah yang menuntun kami menuju kepada kebenaran hidup. Ya Tuhan, kembali kami menghadap di kehadirat-Mu dalam doa ini. Tuhan,
bahwasanya kami adalah debu di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Sungguh Tuhan, selayaknya debu adalah kotoran yang harus dibersihkan. Namun yang kami mohonkan, ya Tuhan, bersihkanlah debu dosa daripada kami ini. Karena kami datang tidak membawa kebaikan, namun dosa-dosa kami yang kami perhadapkan. Ampuni kami ya Tuhan, atas segala dosa kami yang telah kami lakukan, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja, di dalam wujud tingkah laku, perbuatan kami, tutur kata, ucapan kami, serta angan-angan dan pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami bermohon, layakkanlah kami semua untuk mengikuti ibadah saat ini hanya dengan kasih kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bermohon. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudaraku, Allah Bapa kita bukanlah Allah yang pendengar. Dia mendengarkan pengakuan dosa anak-anaknya yang sungguh dan tulus diungkapkan kehadiratnya. Oleh karena itu, mari dengan yakin Bapa yang telah melayakkan kita masuk ke hadiratnya yang kudus di muka, memasuki ruang yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati turun menyembah Yang Maha Kuasa. Ku hadapan Yang Maha Kudus, mari kita bersorak-sorai bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidung pujian, bermazmur bagi muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji tanganku, ku angkat padamu. Masuk
Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah pengampunan-Mu yang sudah berikan pada saat ini, pada malam ini, di mana saat ini kami bangun ibadah, sehingga kami semua layak di hadirat-Mu dalam kami sowan kepada-Mu. Terima kasih Hu sudah memperkenankan kami untuk masuk ruang Maha Kudus Hu, dan memperkenankan kami untuk memuji memuliakan Hu bersama malaikat di surga. Sungguh Bapa, kami mengucapkan terima kasih. Bapa, saat ini kami akan mulai ibadah. Kami berdoa untuk para abdi Hu yang memimpin jalannya ibadah saat ini, Pak Twicah, Pak Wibisono, Pak Edi Mulyono. Kiranya kuasa Roh Kudus Hu saja yang menguasai kami semua. Dan kami berdoa juga untuk yang membacakan firman Hu dan menguraikan menurut hikmat-Hu. Demikian juga kami berdoa untuk yang membawa doa syafaat dan penutup. Bapa, kami serahkan semua dalam kuasa Roh Kudus Hu. Bapa, manakala saat ini masih ada roh kegelapan, roh lain yang mengganggu jalannya ibadah pada saat ini di sini dan di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing, sungguh kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, singkirkan sehingga kemuliaan Bapa yang ada di tengah-tengah peribadatan kami saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan menerima anugerah firman dan karya roh melalui hikmat peparing Bapa. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita supaya dipenuhi oleh firman Allah. Oh sungai dari Allah. Nomor 3. Oh sungai dari Allah. Bapa, sungai kehidupan, Roh Kudus, mengalirlah dalam hatiku yang telah kami buka dengan penuh kerinduan. Bersabdalah, berilah kami kelegaan meminum air sungai-Mu, sehingga hidup kami
ada ketenangan, ada kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Bukalah ketidakmampuan kami untuk memahami firman, sehingga kami boleh menerimanya dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Kami serahkan Pak Dwi yang telah Bapak karuniai hikmat firman, sehingga akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Matur nuwun Tuhan Yesus, dengan nama-Mu kami berdoa penuh rasa syukur. Haleluya. Amin. Firman anugerah pada malam ini dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Demikian sabda Tuhan. Salam aleihim bisem Yesua Hamasia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di tempat ibadah ini maupun yang berada di rumah masing-masing, bersyukur kita kembali mendapatkan kesempatan untuk dididik, dinasihati oleh firman Allah. Pengajaran firman pada malam hari ini adalah tentang mengenal hakikat gereja. Mengenal hakikat gereja. Kita masih segar dalam ingatan bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu, umat Kristiani di seluruh dunia tengah merayakan hari raya yang disebut Hari Raya Pentakosta. Makna Pentakosta dalam iman perjanjian baru adalah hari pencurahan Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, kita paham melalui Alkitab, khususnya di kitab Kisah Para Rasul, bagaimana janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga untuk mengutus penghibur, mengutus roh penolong benar-benar digenapi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Terjadilah pencurahan Roh Kudus ke atas para murid-murid di kota Yerusalem. Dan yang sangat menggembirakan bagi kita bahwa buah perdana karya Roh Kudus, atau orang menyebut buah sulung karya Roh Kudus, yaitu lahirnya gereja. Betapa bersyukur karena Roh Kudus telah menyatakan buah karyanya yang perdana, yaitu lahirnya gereja. Saudaraku, sekarang kita belajar mengenal apakah sebenarnya gereja itu. Berbagai pendapat yang ada tetapi saat ini kita akan mendasarkan pengertian gereja itu pada firman yang telah kita baca tadi. Monggo Pak Uki di Kolose 1 ayat 13 tadi. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Iya. Kalau istilah Yunani gereja itu ada yang menyebut eklesia, ex keluar, kaleo dipanggil.
eklesia itu arti katanya itu dipanggil keluar. Dipanggil keluar yang bagaimana? Ya ayat ini tadi, ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi gereja itu adalah himpunan orang-orang yang dilepaskan, dipanggil oleh Kristus dari kuasa kegelapan. Kemudian dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang terang. Eklesia dipanggil keluar, dientas, dilepaskan dari kegelapan menuju kerajaan anaknya yang penuh terang. Jadi dari sini saudaraku, kita harus meyakini dan mengimani bahwa gereja itu lahir bukan kehendaknya manusia, kehendaknya para rasul, kehendaknya para murid, tetapi benar-benar ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap. Jadi prakarsa dan karya sepenuhnya dari Roh Kudus, ya, yang dipenuhi dari janji Kristus itu. Dari sini kita semakin paham, ya, bahwa gereja itu bukan buatan manusia, bukan berasal dari dunia, tetapi dibentuk, dihidupi oleh Roh Kudus. Nah, ini saudaraku, ya. Sehingga dari sini kita paham, ya, bahwa ternyata sebenarnya, ya, Allah membentuk gereja ini tidak diisyaratkan harus memiliki gedung yang besar, yang megah, ya, yang menarik, peralatan yang serbawah sehingga banyak orang datang, ya. Atau gereja ini harus ditandai dengan kekayaan materi yang cukup, harus memiliki dana yang cukup, harus, ya, digembalakan oleh ahli teologi, ya, yang pendidikannya memadai, mungkin S1, S2, S3 teologi dan seterusnya. Tidak diisyaratkan di dalam Alkitab, ya. Dan harus memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sempurna, ya, juga tidak diisyaratkan pada saat ini oleh Roh Kudus. Tapi benar-benar gereja ini kita pahami sebagai persekutuan, ya, orang-orang yang percaya Yesus karena telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, saudaraku yang terkasih, dari situ kita memahami, ya, bahwa gereja itu dalam pengertian luas, saudaraku, bukan hanya organisasi gereja namanya ini, gedungnya beralamat di tempat ini, programnya ini, dananya tiap tahun ini, sumber dananya, bukan hanya itu. Tetapi sesungguhnya keluarga-keluarga Kristen itulah gereja-gereja kecil yang dibentuk oleh Roh Kudus. Jadi kita di sini paham bahwa keluarga kita itu adalah gereja, bentukan Roh Kudus, saudara. Dan kemudian juga persekutuan-persekutuan Kristen itu juga gereja. Apakah persekutuan mahasiswa di kampus, ya, persekutuan para pelajar di sekolah, apakah itu persekutuan oikumene di domisili kita setempat, bahkan sampai gereja yang berbadan hukum. Semuanya itu disebut gereja milik Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari sini tidak ada seorang yang percaya kepada Kristus yang bebas dari tugas tanggung jawab sebagai anggota gereja, karena keluarga kita ini adalah gereja bentukan Allah. Dan saudaraku, sesungguhnya
Tuhan Allah itu sudah merancang ya, gereja itu tidak hanya pada hari Pentakosta, tetapi sesungguhnya Tuhan Allah sudah memilih keluarga di perjanjian lama dulu sebagai ya, cikal bakal gereja yang akan lahir di zaman Roh Kudus ini, sebagai orang mengatakan prototip gereja, yaitu keluarga Abraham. Coba kita pahami ya, di Ibrani 11 ayat 8, Pak Agus. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, jadi Abraham dan keluarganya ini adalah cikal bakal gereja ya. Prototip gereja yang sudah dibentuk oleh Allah zaman dulu. Abraham dalam kenyamanannya hidup sebagai orang dunia ya, menata kehidupan dengan akal budi pengalaman hidupnya, dipanggil keluar ya, meninggalkan kenyamanan bersama sanak keluarga, sanak saudara, kampung halaman, untuk pergi ya, ke negeri yang sudah ditentukan Allah. Dan Abraham taat ya, dan mengimani. Jadi gereja itu cirinya seperti itu, saudaraku ya. Terdiri dari orang-orang yang mengimani dan taat akan panggilan Yesus, dientas dari hidup lama, dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dan itu sudah dilakukan oleh Abraham. Ya. Ayat berikutnya Pak Agus 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi jelas, saudaraku, Abraham selaku prototip gereja ya, cikal bakal gereja, menyadari bahwa dia berada ya di tanah asing ya. Jadi tanah yang diberikan Tuhan bukan tanah yang merupakan perjuangan akhir, bukan. Tanah asing di mana dia harus berjuang melaksanakan tugas dan panggilan dan kehendak Allah. Dari sini gereja dikehendaki juga untuk memahami bahwa gereja ini, dunia ini merupakan arena perjuangan gereja, bukan tempat tinggal terakhir gereja. Jangan sampai gereja yang dalam arti luas tadi, apakah keluarga, apakah komunitas Kristen, apakah gereja berbadan hukum, sampai lupa bahwa dunia ini adalah tempat asing ya, arena perjuangan dan pelayanan gereja. Kita melihat ya, kecenderungan bagaimana gereja ini kemudian ada kecenderungan untuk seakan-akan mendirikan ya kerajaan di dunia ini sebagai sesuatu yang kekal. Bagaimana ya membuat supaya gereja ini wah secara lahiriah, supaya banyak orang yang datang ya. Sesungguhnya bukan itu yang dimaksud, tetapi bagaimana menyadari bahwa gereja ini berada dalam tempat asing di mana harus berjuang, harus melayani, melakukan tugas panggilan Allah itu dengan setia ya. Ayat 10 Pak Agus Mas ya. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, jadi saudaraku ya, jangan sampai gereja dalam arti yang luas tadi salah tujuan ya. Bahwa sesungguhnya gereja itu sedang dalam perjalanan ya,
menanti kota yang dibangun dan dirancang oleh Allah. Jadi benar-benar gereja tidak diperbolehkan ya untuk membangun kerajaan yang tetap di dunia ini, sehingga lupa bahwa gereja ini sedang dalam perjalanan ya, perjalanan di tanah asing menuju kepada kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Saudaraku yang terkasih, namun dalam kehidupan di dunia ini, ya boleh saja, benar saja kalau gereja harus menata diri ya, dengan organisasi ya. Jadi gereja secara organisme harus tunduk penuh kepada Sang Roh Kudus, kepada Kristus dan firman Allah. Secara organisasi kita melihat bahwa gereja ini dipimpin oleh manusia yang harus menata segala sesuatunya ya. Organisasinya, programnya, dananya, teknis pelayanannya, gedung fisiknya, peralatannya boleh ditata ya demi kebaikan bersama ya, tapi janganlah itu yang utama. Karena saudaraku, sesungguhnya gereja secara organisasi yang dipimpin oleh manusia tentu banyak kelemahan-kelemahan. Dalam sejarah gereja kita boleh belajar bagaimana ternyata gereja secara organisasi tidak hanya satu kali tetapi berkali-kali mengalami kejatuhan. Secara organisme memang gereja dituntun oleh Roh Kudus, tetapi secara organisasi gereja kan dituntun oleh manusia-manusia ya, hamba-hamba Tuhan yang tidak sempurna. Bagaimana di abad ke-16 ya, perpecahan gereja terjadi secara dahsyat dan luar biasa. Terjadi saling membunuh karena perbedaan dogma ya, perbedaan paham. Alkitabnya sama ya, Roh Kudusnya sama, tetapi ketika memahami tentang hal dosa saja maka terjadi perbedaan yang mencolok. Bagaimana memahami tentang arti keselamatan, gereja yang satu dengan yang lain juga tidak sama, bahkan perbedaannya juga jauh ya. Termasuk bagaimana gereja-gereja memahami dan menerima Roh Kudus dan karya manifestasinya di zaman akhir ini juga berbeda-beda ya. Inilah kelemahan manusia gereja secara organisasi ya. Roh Kudus di zaman akhir itu karya dan manifestasinya harus seperti ini menurut gereja A. Kalau tidak, salah. Sementara gereja yang lain juga mengklaim karya Roh Kudus di zaman akhir ini, karya-karyanya, manifestasinya harus seperti ini. Kalau tidak, salah. Jadi banyak hal, saudaraku, antara gereja yang satu dengan gereja yang lain terjadi perbedaan tentang dosa, tentang keselamatan, ya, tentang hidup kekal, tentang manifestasi karya Roh Kudus di zaman akhir. Ya. Bagaimana sesungguhnya gereja Tuhan di dunia ini, ya, yang diterangi oleh satu Roh, satu firman Alkitab, ya, tetapi mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ya. Bagaimana kalau kita menyaksikan di YouTube, ya, gereja yang satu menyerang gereja yang lain, gereja yang lain menyalahkan gereja yang satunya.
Itulah saudaraku, ya, kelemahan gereja secara organisasi. Karena manusia walaupun ya mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi tetap manusia, banyak kekurangan, kelemahan. Oleh karena itu saudaraku, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ini adalah saat yang baik diberikan oleh Tuhan kita supaya gereja merendahkan diri. Gereja dalam arti keluarga Kristen, setiap keluarga Kristen, persekutuan-persekutuan Kristen di berbagai tempat, ataupun gereja-gereja yang sudah berbadan hukum, sudah saatnya introspeksi diri, merendahkan diri, nyuwun, meminta supaya hikmat Roh Kudus semakin sempurna, ya, menuntun, menjiwai gereja ini, ya, sehingga tidak salah memahami firman Allah yang ada di dalam Alkitab ini. Marilah kita belajar merendahkan diri, ya. Tidak merasa bahwa gerejaku ini yang benar, gerejamu itu salah, ya, dan lain sebagainya. Ingat saudaraku, ya, bahwa Roh Kudus saja yang sempurna. Kita hamba-hamba Tuhan yang bekerja di setiap gereja ini penuh kelemahan. Saudaraku yang terkasih, maka waktunya kita untuk lebih koreksi diri, gereja-gereja merendahkan diri, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi semakin minta supaya hikmat yang diberikan kepada hamba-hamba Allah di setiap gereja itu semakin murni, semakin bersih, sehingga sungguh, ya, setiap gereja ini dapat melaksanakan tugas perutusannya di dunia, di negeri yang asing ini, dan Allah berkenan kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita akan mengenal bahwa gereja itu mempunyai ciri dan identitas atau tugas, ya. Ada 3 hal ini yang pokok. Ciri identitas gereja yang pertama adalah persekutuan yang sehat, ya, atau koinonia, ya. Lalu yang kedua, terus dalam kesetiaan menjalankan tugas kesaksian atau marturia, menyaksikan berita baik di tengah dunia ini. Dan yang ketiga adalah pelayanan cinta kasih yang tulus yang disebut dengan diakonia. Inilah identitas gereja, baik gereja dalam arti keluarga maupun gereja yang berbadan hukum itu. Coba kita lihat, ya, Bu Wita, di Kisah Rasul 2 ayat 42, bagaimana gereja, ciri gereja yang perdana itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini ciri identitas gereja. Jadi tekun dalam beribadah, tekun dalam persekutuan. Maka sekarang kita introspeksi diri. Apakah keluarga kita masing-masing, ya, sudah menegakkan mesbah keluarga, menegakkan ibadah keluarga ini? Karena identitas gereja itu adalah ketekunan bersekutu, beribadah. Akan baik kalau dilakukan bisa setiap hari, ya. Karena itulah yang ditugaskan keluarga sebagai gereja Allah, ya. Dan seterusnya, ya, Bu Lili, ya, di Kisah Rasul 4 ayat 33, tugas untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi ciri identitas gereja adalah
menyelenggarakan kesaksian, memberitakan kabar baik ini kepada dunia ini. Nah, di tengah pandemi ini, ya, Tuhan Yesus tetap mengendaki, ya, persekutuan dan kesaksian ini tidak berhenti, terus berjalan sesuai dengan hikmat yang diberikan Roh Kudus pada kita. Gereja tidak boleh diam, ya, harus tetap beribadah dan tetap menyaksikan kabar baik kepada dunia ini, ya. Itu yang dikehendaki. Dan berikutnya, gereja harus melaksanakan pelayanan cinta kasih. Ini monggo Pak Sani, ya, dibuka di Kisah Rasul 2, 44 sampai 45. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi jiwa mengasihi itu terus tumbuh di dalam gereja. Saling memperhatikan, saling menolong, bahkan di sana tadi disebutkan orang dengan ikhlas menjual sebagian miliknya untuk menolong anggota jemaat lain yang membutuhkan. Jadi benar-benar ada cinta kasih, ya, baik dalam arti secara jasmani maupun rohani, saling memperhatikan, sehingga gereja perdana pada waktu itu tidak ada orang miskin, artinya orang yang terlantar, karena jiwa kasih, cinta kasih itu benar-benar tumbuh dan terwujud dalam gereja perdana. Tentu ini juga menjadi introspeksi, baik gereja yang sudah berbadan hukum maupun gereja keluarga. Apakah saling memperhatikan, bahkan saling rela berkorban, ya, di antara anggota gereja ini tetap bertumbuh, atau sudah berhenti, ya, karena keadaan zaman. Inilah yang menjadi bahan bagi kita untuk introspeksi, mawas diri, ya. Bahkan bagaimana jemaat perdana pada waktu itu, ya, memilih 7 orang diaken, ya, kita masih ingat, ya, di Kisah Rasul 6 itu diberi tugas khusus agar pelayanan cinta kasih ini tidak terabaikan, ya. Karena itu merupakan ciri dan identitas gereja. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita sebagai gereja perlu menyadari bahwa sesungguhnya gereja ini tubuhnya Kristus, ya. Tubuh Kristus, dan Kristus sendiri adalah kepalanya, bukan manusia, saudaraku, ya. Kepala gereja itu adalah Kristus, dan kita ini adalah tubuhnya. Saudaraku, jangan sampai, ya, di dalam kita menghayati kehidupan bergereja karena ada gesekan, ya, ada perbedaan pendapat di antara warga gereja dengan pimpinan gereja, kemudian kita mutung, ya, mundur sebagai anggota gereja. Nah, ini kita kan rugi, saudaraku, sebab gereja itu bukan miliknya manusia, tetapi gereja itu miliknya Kristus. Lah, kalau kita mundur dari gereja, ya kita berarti mundur dari Tuhan Yesus, kan iman, saudara. Demikian pula di dalam kehidupan bergereja, janganlah kita ini mengagung-agungkan sosok manusia, ya. Karena hamba Tuhan mempunyai karunia yang luar biasa dalam kepemimpinan, dalam karunia-karunianya, sehingga kita menghormati manusia yang dipakai Tuhan itu melebihi Tuhan Yesus, ya. Kita tunduk takluk kepada manusia itu, jangan, saudaraku, ya. Tetap Kristus sebagai kepala, tetapi
Ada firman Tuhan yang mengatakan ya, bahwa kita kan harus tetap menghormati penatua-penatua yang baik, pelayanannya ya, dalam melayani firman Tuhan baik, kita harus memberikan penghormatan yang lebih ya, tetapi bukan mengkultuskan, saudaraku. Karena sering terjadi ya, dalam kehebatan karunia-karunianya seseorang, banyak orang mengkultuskan hamba-hamba Tuhan itu, sehingga Kristus tidak dimuliakan. Jangan, saudaraku. Sekali lagi, juga jangan undur dari gereja karena gesekan antar anggota. Jangan, saudaraku. Gereja ini miliknya Kristus ya. Berbahagialah kalau kita tetap bertahan, setia melakukan tugas panggilan sebagai warga gereja, karena Kristus kepalanya dan kita tubuhnya. Dalam tantangan tugas gereja, ingatlah Matius 28:20 ya, bahwa Yesus menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Inilah hikmat pengajaran malam ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Saudara-saudaraku kekasih, kita dimantapkan kembali di hari Pentakosta. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk membangun suatu gereja yang baru, gereja yang bercirikan koinonia, marturia, dan diakonia. Dan ini kiranya dapat nampak di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing, sehingga Kristus dimuliakan di dalam gereja-gereja kecil seperti gerejanya Abraham saat itu. Oleh karena itu, bangun terus kedekatan dengan Allah, dengan Roh Kudus, agar menuntun kita menjadi saksi-saksinya yang hidup, sehingga banyak orang mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari saudaraku, kita bersyukur atas firman-Nya yang telah membangun gereja kita masing-masing di rumah dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, bila Ku diselamatkan. Berjalan di sisi-Mu Yesus, bimbing Ku di hadapan-Mu. Tegang tanganku yang lama, Ku angkat bila Ku jatuh. Hosana Ku memuji Yesus, Hosana Ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, bila Ku diselamatkan. Ku berjalan di sisi-Mu Yesus, Ku bimbing Ku di segala langkahku. Ku pegang terus tanganku yang lemah, Ku angkat bila Ku jatuh. Hosana Ku memuji Yesus, Hosana Ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang begitu besar, begitu mulia. Atas anugerah rahmat-Mu pada malam hari ini, dengan hikmat, dengan firman yang begitu luar biasa, untuk mengingatkan kami
menjadi gereja-gereja keluarga yang baik, yang selalu mempersembahkan kehidupan ini di dalam tangan-Mu. Tuntun kami Tuhan Yesus, mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadikan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk semua persekutuan-persekutuan doa yang telah Tuhan Yesus bentuk, baik yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta. Tuhan Yesus berkati semua para imam, Saka Guru Piranti, agar mereka pun juga diberi kekuatan dalam melayani, dalam menyelenggarakan ibadah-ibadah di persekutuan, sehingga nama Tuhan Yesus lebih dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk para pendeta dan pastor yang berada di gereja-gereja. Tuhan Yesus juga menolong mereka, untuk mereka juga diberikan kekuatan iman dalam melayani umat yang ada, sehingga nama Tuhan Yesus juga lebih dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam menghadapi setiap permasalahan dalam negeri ini, baik itu yang berhubungan dengan pandemi maupun juga bencana-bencana alam dan persoalan-persoalan yang lain. Biarlah Tuhan Yesus ikut campur di dalamnya, sehingga kami juga boleh merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami menyerahkan persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati agar kami dapat mempergunakannya untuk kemuliaan nama. Kami serahkan kegiatan kami di akhir malam ini. Tuhan Yesus tuntun kami untuk mengakhiri malam ini di dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus juga kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang dikebaktian, sungguh senang dikebaktian, bertemu Yesus kekasih Dia. Puji haleluya. Sungguh senang dikebaktian, sungguh senang dikebaktian, bertemu Yesus kekasih Dia. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Bagi